Jadi mari kita kupas sedikit demi sedikit untuk mencari satria yang ada di dalam diri kita. Dan jika diri kita ini dipimpin oleh jiwa luhur atau yang disebut satria piningit, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kemakmuran. Ada yang bertanya tentang satria piningit. Sebenarnya satria piningit itu fakta atau mitos, apa hanya sekedar konsep. Dan kali ini saya akan mencoba mengupas sedikit tentang satria piningit. Karena setiap akhir tahun berita atau kabar satria piningit itu bermunculan. Jika menurut pendapat saya atau pemahaman saya atau kawruh saya, satria piningit itu hanyalah konsep untuk menemukan jati diri kita sendiri. Seumpama kita sudah paham dengan jagat gede dan jagat alit, maka kita akan paham dengan konsep satria piningit. Dalam ramalan Jayabaya dikabarkan satria piningit itu orangnya tampan seperti Krishna dan berwatak seperti Baladewa. Itu hanyalah bahasa sanepan, bahasa perumpamaan. Yang dimaksud orangnya tampan itu adalah seseorang yang baik perilakunya, yang baik prasangkanya, yang baik pola pikirnya. Jadi tampan di sini jangan hanya diartikan dengan wajah. Kita kupas sedikit demi sedikit sanepan-sanepan tersebut. Seperti Krishna dalam ceritanya itu adalah berwarna biru. Berarti apa? Biru itu simbol langit, simbol pengetahuan. Dan berwatak seperti Baladewa. Berwatak seperti Baladewa, keras untuk membela kebenaran. Jadi sang satria piningit itu adalah manusia yang suka membela kebenaran tanpa pilih-pilih. Entah itu keluarga, saudara, tetangga, atau siapapun. Jika orang tersebut salah, maka dia akan menyalahkan. Tapi jika dia benar, maka dia akan membela. Jadi satria piningit di sini itu adalah konsep satria yang ada di dalam diri kita. Dan yang namanya satria itu sudah pasti mempunyai sifat-sifat kesatria. Apa saja sifat kesatria? Salah satu contoh, bijaksana, adil, selalu berlaku baik, membela kebenaran. Itulah salah satu ciri-ciri kesatria. Dan piningit itu artinya adalah tersembunyi. Jadi kita harus mencari jati diri kita yang tersembunyi dalam lubuk hati kita. Dan ketika satria piningit itu muncul, satria piningit itu memimpin jagat, maka jagat akan adil, makmur, sejahtera. Jadi jika satria piningit memimpin jagat pribadi kita, maka kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, kemakmuran, dan sebagainya. Tapi jika kita hanya berpedoman atau mengangan-angan jagat gede ini, yang mungkin
akan dipimpin oleh presiden yang berjiwa kesatria, tetap yang namanya positif dan negatif itu berdampingan atau seimbang. Jagat ini tidak mungkin semua orang itu sejahtera, semua orang itu bahagia, tidak akan pernah mungkin. Karena kebahagiaan dan kesedihan itu adalah keseimbangan. Jika semua manusia merasakan kebahagiaan tanpa ada yang merasakan kesedihan, maka jagat ini akan rusak. Jika manusia di dunia ini semuanya merasakan berkelimpahan harta, maka jagat ini akan rusak. Jadi Satrio Piningit itu adalah konsep dalam diri kita untuk mencari jati diri kita, agar diri kita ini dipimpin oleh satrio yang tersembunyi. Satrio yang tersembunyi itu adalah jiwa luhur yang ada di dalam diri kita. Bisa diumpamakan sedulur papat limo pancer. Jadi Satrio Piningit itu adalah pancer kita. Marilah kita kembalikan ke dalam diri kita. Jangan hanya terfokus dengan apa yang ada di luar diri. Karena jagat gede ini adalah cerminan dari diri kita ini. Raga ini pun jagat. Raga ini adalah alam semesta. Dan jagat gede ini adalah rangkuman dari jagat kecil kita ini. Bagi yang sudah paham tentang jagat gede dan jagat alit, monggo direnungkan. Jadi Satrio Piningit itu adalah jiwa luhur yang tersembunyi dalam diri kita ini. Dan ramalan-ramalan itu adalah sanepan yang harus kita pecahkan dan kita cari di dalam jagat kecil ini. Jangan hanya terfokus atau selalu mengharapkan, menanti-nanti bakal ada presiden atau pemimpin dunia ini yang akan membawa dunia ini sejahtera. Mungkin di kemudian hari akan ada pemimpin yang adil. Tapi ingat, bunga dan susah itu adalah keseimbangan. Kaya dan miskin itu adalah keseimbangan. Biarpun jagat ini dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, tapi yang namanya kemiskinan, penderitaan itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Karena positif dan negatif itu akan selalu berdampingan atau seimbang. Jadi mari kita kupas sedikit demi sedikit untuk mencari satria yang ada di dalam diri kita. Dan jika diri kita ini dipimpin oleh jiwa luhur atau yang disebut Satrio Piningit, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kemakmuran, yaitu nrimo ing pandum. Biarpun negara ini dipimpin oleh pemimpin yang sangat luar biasa, tapi jika diri kita tidak bisa nrimo ing pandum, maka diri kita pun tidak mungkin merasakan ketenangan. Jadi Satrio Piningit itu hanyalah konsep, hanyalah perumpamaan untuk menemukan jati diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Sampai kapan kita mau menunggu? Sampai kita lupa untuk mencari satria yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya terfokus dengan apa yang ada di luar diri. Padahal sejatinya apa yang ada di luar diri itu adalah cerminan dari diri
kita sendiri. Jadi marilah kita berusaha untuk menemui satrio yang ada di dalam diri kita. Noto negoro, negara jagat alit kita ini. Karena raga kita itu adalah negara, raga kita itu adalah dunia, raga kita itu adalah alam semesta.